Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan oleh Pak Edi, yaitu eh, mengenai revisi dari tutorial yang sebelumnya. Oke, pertama-tama kita bisa buka dulu aplikasinya AutoCAD Civil 3D Land-nya. Buka dulu. Untuk filenya nanti bisa langsung diakses karena sudah dikirimkan untuk filenya. Jadi nah, ini sudah diberikan beberapa lahan untuk dianalisis. Nah, untuk dianalisis seperti ini agar bisa dibuatkan cut and fill, yaitu dengan ketentuan per section itu dia 5 meter dan Y nya juga sama 5 meter. Nah, ini saya sudah membuatkan, jadi tinggal dibuat saja sectionnya. Jadi sebenarnya ini tinggal di copy aja sih section yang ini, kemudian dikasih di sesuai lahan yang diberikan. Kemudian ketika sudah dibuat, ketika sudah di copy, ini bisa dihapus lahan-lahan yang lain agar tidak mengganggu. Setelah itu, setelah diberikan semua keterangan ini, kita tinggal buat yang namanya informasinya, informasi grid, baik itu grid maupun surface, garis surface atau permukaannya. Caranya cukup mudah, Ridwan tahu. Nah, caranya seperti ini. Kita klik yang A, logo A, kemudian ke terrain. Setelah itu kita ke section. Setelah ke section, kita import quick section. Oke. Nah, kita select dulu garis sectionnya. Nah, ini terserah mau yang mana duluan dulu, yang X atau yang Y. Tapi saran saya yang Y karena nanti mau dihitung rata-ratanya dulu. Rata-rata agar bisa menentukan yang namanya garis rencana. Nah, ini datum, kita enter datum, deskripsinya X1, 1, vertical scale-nya 1. Kemudian ini kita bisa taruh di luar. Nah, ini kan 0. Nah, kalau ini kan 0. Sedikit penjelasan mengenai datum. Mungkin kita bisa cek dulu agar bisa memvalidasinya. Nah, ini ya sebagai sekadar informasi buat teman-teman juga untuk menambah informasi. Nah, ini kita bisa cari dulu ya. Tanah, datum. Dalam peta. Mungkin nanti agar lebih memvalidasinya bisa dicari apa itu arti datum dan lain-lain. Menurut pemahaman saya, datum itu adalah elevasi dasarnya. Nah,
Jadi jika di sini 0, maka harusnya elevasinya di bawahnya toh, karena paling dasarnya. Karena di sini 0, kita bisa isi min 5. Nah, itu dia bakal muncul seperti ini. Setelah itu kita bisa kasih grid. Grid ini berfungsi untuk nantinya kita bisa mencari yang tingkat ketinggian dari elevasi permukaan yang paling tinggi dan yang terendah. Kita bisa kembali dulu, kita ke sini yang tadi logo A, ke train ya, train ya. Terus itu kita ke grid for section. Ini kita grid, kita klik grid. Klik datumnya, ini klik yang ini ya. Klik. Nah, elevation incrementnya 1. Nah, dia bakal muncul begini. Setelah muncul seperti ini, kita bisa buat atau mencari yang namanya garis elevasi terendah dan tertinggi, karena ini akan berguna untuk menentukan yang namanya elevasi rencana kita. Caranya adalah kita dimensikan dulu, kita cari dulu yang terendah yang mana. Ini kalau kita lihat dulu yang terendahnya ternyata di sini, jadi langsung aja kita dimensikan terlebih dahulu. Nah, ini sudah. Kita cari lagi yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat puncaknya itu berada di sini ya. Nah, di sini kita tarik sampai bawah. Kita tarik sampai bawah sini. Kita tarik lagi ke sini. Nah, ini ya, kita sudah dapat titik terendah dan titik terendah, titik tertingginya. Kemudian ini kita masukkan ke Excel. Untuk Excelnya nanti bisa dikirimkan lagi ya, bisa dikirimkan. Nah, kita masukkanlah input data kita tadi, yang terendah berapa dan yang tertingginya berapa. Cukup mudah ya. Nah, yang terendahnya ini 10,255. Kita bisa masukkan 10,26. Titik tertingginya berapa? Kita masukin lagi 13,31. 13,31. Nah, ME ini apa? Mean elevasi area adalah rata-rata dari titik section yang kita cari tadi. Nah, jadi setiap section ini kita rata-ratakan terlebih dahulu. Cara rata-ratakannya di mana? Kita ke formula, insert, terus kita ke average, klik average. Sebenarnya bisa langsung saja di anunya, cuman terkena karena laptop saya berbeda jadi tidak bisa. Seperti ini. Nah, ini merupakan garis rata-rata pada section X1. Seterusnya bagaimana? Seterusnya kita cari lagi section X2 nya seperti itu. Nah, ini kita cari lagi untuk section X2 nya bagaimana, titik terendah dan tertingginya berapa di section kedua. Kita ambil lagi section 2 sebagai contoh. Kita ulang lagi caranya sama seperti tadi. Kita import quick section. Kita klik garis X2 nya, datum, deskripsinya X2 ya. X2 ini 1. Kita bawa keluar lagi, kita seret keluar. Nah, ini kan 1. Nah, ini kan 1. Sama kayak yang tadi, di bawahnya min 5. Nah, kalau misalnya dia 10, berarti dia 5. Kalau misalnya dia 20, berarti 15.
turunannya ya. Ridwan tahu pasti. Nah, setelah itu sama kayak tadi. Kita buat grid. Terrain. Terus tuh kita ke section. Grid for section. Grid. Klik lagi datumnya. Satu offsetnya. Tadi tuh apa yang satu tadi offset tadi, nah ini dia jadi jaraknya tuh 1/1, 1 -4 -3 2 dan seterusnya. Sama kayak tadi caranya, cari yang terendah dan tertinggi lagi. Ini bukan terendah, kita dimensikan terlebih dahulu. Kita dimensikan terlebih dahulu seperti ini. Cari lagi yang tertinggi. Nah, jika kita lihat pada gambar di sini yang tertinggi ya, gede lagi, langsung tarik aja ke sini, ambil sini, tarik lagi. Nah, setelah ini dapat yang terendah dan tertinggi, sama masukin lagi, masukin ke sini 11,2 ya, tadi berapa tadi, 11,20, masukin 11,20, yang tertinggi 14,28. 14,28. Nah, ini kita tarik aja nih. Nah, dapat nih. Jadi nanti semuanya nih, ketika sudah diinput semua sampai X41, barulah kita rata-ratakan total. Setelah itu, misalnya ini kan contoh, misal ini perlu ya, misalnya ini contoh, ketika sudah dapat semua X nya sampai 40 nanti langsung kita rata-ratakan semuanya. Contohnya ini ceritanya ya, karena ini cuma contoh, jadi ini rata-ratanya saya rata-ratakan. Nah, misalnya 12,26 nih, 12,12 kalau kita bulatkan sajalah, jadi dia 12. Nah, jadi dari semua elevasinya nih, dari semua sectionnya nih bakalan 12 garis elevasi rencananya. Nah, ini elevasi rencana, kita nyalain, kita pakai dulu layernya. Caranya kita buat dimensi lagi agar mempermudah. 12 meter ke atas. Nah, kalau kita line, tarik ke sini, apa namanya, pas ya, pas ya. Nah, ini kan sudah dapat nih garis rencana. Nah, ketika sudah dapat garis rencananya sesuai perhitungan yang tadi, barulah di sini kita bisa buat kita mencari namanya volume galian ataupun timbunan. Saya matikan dulu gridnya biar tidak mengganggu. Nah, ini kita sudah dapat. Ini semua ya dibuat ya, tapi saya kasih contoh satu aja. Nah, seperti ini. Kita buat garis kemiringannya dulu. Garis kemiringan misalnya 1:1 lah, 1. Ini kita buat garis kemiringan dulu. Nah, ini jadi acuan kita adalah garis permukaan. Jadi yang hijau ini merupakan garis surface atau permukaan. Jadi yang hijau ini tidak boleh kita modifikasi atau apa, tidak boleh
dikecilkan ataupun dipotong. Yang boleh dikecilkan atau dipotong hanya yang, atau dipanjangkan hanya boleh yang kuning, garis elevasi rencana. Nah, setelah seperti ini kan merupakan berarti timbunan ya. Kalau 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 dikatakan ini timbunan karena garis permukaannya berada di bawah garis rencana elevasi, jadi dibutuhkan timbunan. Untuk berarti kalau timbunan berarti dia tinggal kita geser aja ke atas. Nah, seperti ini. Ini bisa kita panjangin. Extend. Langsung aja. Kemudian kita TR. Nah, seperti ini. Setelah begitu kita ke sebelah juga. Sebelah sama, garis acuannya adalah yang hijau, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, pada kasus yang di sebelah, garis permukaannya berada di atas, berarti dia merupakan galian. Jika dia galian berarti posisinya kita bisa pindahkan terlebih dahulu ke sini. Nah, ini. Nah, jadi kalau untuk dia timbunan, garis kemiringannya itu ke dalam, sedangkan untuk galian garis timbunannya itu cenderung mengarah keluar, seperti itu. Kemudian ini kita bisa potong. Nah, ini sudah kan, dan kita volumekan, caranya di hatch. Setelah di hatch kita pilih dulu arsir ANSI1, scale-nya 5. Terserah sih sebenarnya mau skalanya berapa. Add point, klik nih, terus enter. Kemudian kita preview dulu, kita lihat. Nah, kira-kira seperti ini, kita enter. Oke. Setelah yang ini kita hatch juga yang ini. Sama. Tapi ini dia adalah galian. Untuk mempermudah kita bisa membedakan arsirannya. Kita bisa pakai arsir 32. Skalanya 5. Klik enter. Oke. Nah, ini. Seperti ini. Nah, kemudian ini berarti sama ya. Galian berarti sama aja heads-nya. Gak usah dirubah garis arsirannya. Langsung enter. Oke. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita cari dulu, melihat luasannya. Lihat luasannya. Kita cek di properties. Nah, ini ada yang namanya area. Ketika kita mengklik yang heads tadi yang kita buat, itu akan muncul areanya. Nah, ini areanya 17,17. Nah, kita mau mencari volume. Luasan dikalikan tinggi akan menghasilkan yang namanya volume. Jadi kita ke Excel. Nah, kita bisa masukkan ke sini area kita tadi. Misalnya tadi kan yang di contoh tadi X1 nya 17,17 meter persegi. Kita masukin lah. Ini dimasukin 17,17. Oh, diperhatikan dulu ya yang nama-namanya nih. Ini ada cut fill-nya. Jadi kalau cut itu dia berarti galian ya. Nah, ini galian. Betul sudah ini. Enggak, ini timbunan. Berarti dia fill, ngisi. Berarti ini salah bukan? Tikannya. Berarti ini dia kita isinya di fill 17,17. Nah, ini bakalan ganti semua. Nah, begitu juga seterusnya. Section X2 nya, section X3 nya, seperti itu.
Nah ini kan tadi timbunan, sekarang kita lihat yang di samping. Nah ini adalah galian, berarti dia cut, termasuk dalam cut. Nanti kita lihat nih, ntar dulu ya. Ketika sudah diklik tadi ini satu, jangan lupa untuk escape agar volumenya tidak, agar luasannya bisa terbaca. Nah ini dia areanya 130,78 meter persegi. Ini kita masukin 130,78 di Excel. Ini kan dia tadi berarti dia galian ya, berarti dia di cut 130,78. Nah nih, nah tadi kita lihat ada juga yang kecil di ujung. Nah ini juga galian, ini juga perlu kita hitung 2,58. Cut besar, cut kecil, oh salah ya, ini kita pindah dulu, ini kita pindahkan ke cut besar. Cut besarnya artinya dia galian yang besar, galian yang luasan, yang areanya besar. Sedangkan yang tadi kan kecil, hanya 2, sekian sekian, hanya 2,58. Kita masukin di cut yang kecil. Berapa tadi? 2,58. 2,58. Nah semuanya sudah. Nah ini merupakan totalan dari semuanya, jadi di bawah ini nanti ada totalnya. Jadi rekap di total semua ke sini, cut yang besar berapa, cut yang kecilnya berapa, filenya berapa, kemudian ini kita bisa jumlahkan cut kecil, cut besarnya berapa. Dari atas ke bawah ya. Satu aja baru kita bisa dapat semuanya. Kemudian sama langkah-langkahnya kita ulang lagi sampai ke X41. Sebenarnya ini tidak terlalu susah juga, cuman memang banyak langkah-langkahnya. Seperti ini. Untuk yang Y sama, cara carinya sama kayak yang X, cuman memang harus kita tentukan dulu garis elevasi rencana kita, seperti itu. Setelah kita sudah dapatkan garis rencana elevasi, barulah kita bisa melakukan yang namanya pencarian volume cut and fill. Nah setelah itu sudah selesai tugasnya. Untuk info bagaimana pengumpulannya masih menunggu. Kira-kira itu saja yang dapat diberikan. Sekian, terima kasih. Tidak terikut, Cok.